apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network, dan seperti biasa kita akan bergabung dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Nih, Oke, seperti biasa, tidak biasa. seperti biasa. Jadi saya peristiwa dalam beberapa hari ini berlangsung begitu cepat ya, peristiwa mulai dari soal keputusan MA, kemudian gerilya RUU HIP jadi PIP, kemudian COVID yang ternyata angkanya melonjak sangat tinggi. Hari ini saja tercatat ada 2.657 positif COVID. Nah, tapi kita akan mulai cerita tentang Gerindra yang ada soal penjemputan Menteri Hukum HAM pada iya. Kemudian ada Joko Chandra yang ternyata bisa masuk melenggang di imigrasi dan diantar lurah untuk mengurus KTP dan sebagainya. Jadi memang dunia hingar-bingar. Ada juga Presiden Jokowi yang sudah merasa ngeri melihat situasi saat ini, ngeri gitu. Itu jadi memang agak seru. Tapi kita mulai dari cerita ini dulu, Bung Rocky, tentang Herso. Gerindra yang menduga bahwa ada orang-orang tertentu yang sengaja memasok informasi keliru tentang keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan PKPU. Oke, apa ini orang jadi menarik ketika Gerindra yang bicara gitu, bukan pemerintah gitu. Atau karena kita lupa juga Gerindra kan bagian dari pemerintah sekarang ya gitu. Itu ukuran, kalau kita belajar sedikit psikologi, itu kita langsung menangkap siapa yang gelisah sebetulnya. Padahal nggak ada yang gelisah, karena hukum sudah bilang, ya udah itu udah selesai. Jadi kegelisahan yang diperlihatkan oleh Gerindra justru memperlihatkan bahwa dia tidak stabil secara psikopolitik tuh. Apalagi sifatnya defensif. Kan dari kemarin soal ini sudah diulas, dikutak-kutik oleh para ahli tata negara dan tiba pada kesimpulan bahwa itu nggak ada efek apa-apa. Jadi buat apa lagi ada kegelisahan? Nah, kita bisa hitung sebetulnya bahwa yang kita inginkan bukan soal impact dari keputusan MA itu. Itu nggak ada orang juga yang berpikir bahwa memang nanti kalau dia dilaksanakan mak masih pilih Prabowo, nggak juga. Jadi buat apa gelisah tuh? Sebetulnya yang gelisah itu adalah kalangan akademisi itu. Gelisah karena melihat ada yang inkonsisten. Jadi yang gelisah itu tatapan akademis atau pengamat yang punya pengetahuan tentang hukum, tentang politik segala macam. Nah, bagi kita yang hidup dengan suasana akademis di masa lalu, tahu bahwa hukum kita itu tidak seperti yang dibayangkan orang atau yang diajukan sebagai doktrin dari para pakar hukum, pakar hukum umumnya atau hukum tata negara khususnya. Semacam kepastian bahwa dalil yang suka diucapkan itu, tegakkan hukum kendati langit runtuh, fiat justitia ruat caelum. Itu kan prinsip hukum positivis. Jadi memang hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Tetapi kalau kita belajar tentang politik hukum, kalau langit mau runtuh, hukum tidak boleh ada di bawah langit yang akan runtuh. Karena runtuhnya langit itu bukan karena tidak adanya kepastian hukum, tapi justru karena ada ketidakpastian hukum. Jadi kalau saya balik logikanya, langit bakal runtuh nih. Jadi apa yang mau dilakukan? Tegakkan hukum. Loh, hukum itu justru yang akan tertimbun oleh langit runtuh itu. Karena langit yang kita bayangkan di atas sebetulnya bukan langit yang adil, tapi langit yang kropos. Yang dibuat kropos oleh arogansi kekuasaan. Karena itu kalau belajar hukum kan selalu ada bagian yang disebut sebagai, selain legal norm, ada social norm. Jadi norma sosial menganggap bahwa langit tidak merestui hukum yang ada sehingga terjadi persaingan di antara institusi hukum, MK dan Mahkamah Agung. Nah, mestinya itu yang dipercakapkan di publik. Jadi saya lihat dua lembaga yang langsung bereaksi. Pertama KPU.
begitu diucapkan ada putusan Mahkamah Agung, KPU langsung rapat terus bikin konferensi pers dan keluarkan pernyataan bahwa tidak mungkin pemilu diulangi lagi tuh. Loh, KPU itu adalah objek dari problem ini. Jadi dia ngapain dia bereaksi kan? Kan dia nggak ada urusan kan dengan dua keputusan itu kan. Jadi dia bereaksi menandakan bahwa dia tidak stabil. Demikian juga Gerindra tuh. Nah, yang lebih buruk sebetulnya adalah sikap Gerindra yang langsung mengatakan, udah Presiden Jokowi udah sah itu. Ya dengan sendirinya, karena buat apa Gerindra mempersoalkan itu? Jadi terlihat bahwa Gerindra seolah-olah ingin membela keputusan Mahkamah Konstitusi yang tadinya dia debatkan. Iya. Nah, lain kalau kalau Gerindra diam aja, mestinya Gerindra diam aja kan. Dia bisa bilang ya oke, itu biarkan itu jadi diskursus di antara kalangan akademisi, jadi pembicaraan publik, tapi kami akan bekerja memanfaatkan waktu yang tersisa untuk soal COVID. Itu lebih diplomatis. Kalau dia defensif, enggak, ini tidak akan membatalkan. Bahkan menuding orang yang sengaja memasukkan informasi palsu, itu kan ya itu lebih gila lagi itu kan. Nah itu kayak tahun 70-an, 73 kalau nggak salah, di Swedia ada perampok masuk ke bank, terus dia sandra pegawai bank itu loh. Itu peristiwa yang kemudian diingat di dalam sejarah hukum. Begitu dia disandra, ditawan oleh si perampok, justru yang tersandra ini jatuh cinta dan membenarkan tindakan perampokan itu yang kemudian disebut sebagai Stockholm Syndrome itu. Nah, itu ada. Jadi orang yang ya, sampai ada filmnya tuh. Ya, Ethan Hawke. Ya, ada filmnya. Ya. Jadi orang yang dianiaya justru pro pada si penganiaya. Kira-kira begitu psikologi Gerindra kan. Jadi ya, dari analisis saya ya, tentu Gerindra akan bilang enggak begitu. Iya, tapi psikologi kita masih ingat bahwa sebetulnya Gerindra pada waktu itu teraniaya tuh. Sekarang dia mencintai si penganiaya. Itu biarkan itu psikologi yang nilai ini ada gejala psikis apa di dalam cara berpikir Gerindra itu. Jadi saya cuma terangkan perumpamaan. Jadi urusannya psikolog politik gitu ya. Iya. Memang sebaiknya psikolog yang periksa tuh kenapa. Termasuk KPU, kenapa KPU bereaksi itu. Oke, jadi itu sebetulnya awalnya tuh. Nah, kita ingin agar supaya politik itu ya berjalan seperti ya rel yang ada sekarang kan belok-belok, ya udah kita ikutin aja rel belok-beloknya kan nggak lurus politiknya. Lain kalau tidak ada variabel politik waktu pemilu mulus-mulus saja, maka orang anggap itu Mahkamah Agung ngaco tuh pasti disuruh. Ya, tapi kan kita tahu bahwa variabel politik sangat kuat selama pemeriksaan kasus sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi kan. Jadi itu terbawa terus ke kita tuh. Nah, saya tentu hormati pikiran para pakar hukum tata negara yang menganggap bahwa tidak akan ada efeknya. Ya memang tidak ada efeknya secara hukum. Tetapi ada variabel politik di situ yang orang akan catat bahwa Indonesia pernah masuk di dalam kontradiksi. Jadi sejarah hukum kita akan mencatat bahwa kita pernah masuk dalam kontradiksi yang agak berbahaya karena ada dua keputusan mahkamah yang berbeda. Dua-duanya statusnya mahkamah tuh. Jadi itu soalnya sebetulnya. Jadi balik lagi pada soal Gerindra tadi. Gerindra baper itu, dan bapernya itu justru jadi lucu. Karena Mak masih ingat, loh kan dulu lu minta kita buat bantuin, kok sekarang buang muka itu. Sebaiknya biasa aja sebetulnya tuh. Jadi itulah jumlah peristiwa yang ada di kita dalam segala soal Menhukam pergi ke Serbia jemput orang, itu pamerannya berlebihkan itu kan. Sementara ada orang juga di depan mata yang kasusnya jauh lebih besar, kita nggak tahu menahu kan gitu. Iya, akhirnya orang bikin bandingan di Joko Chandra. Tapi di samping itu orang menganggap apa yang hebat pergi jemput orang yang udah ditangkap sama pemerintah Serbia. Lain kalau dia ditangkap oleh Interpol Indonesia, di mana dengan izin negara itu. Ini kan ditangkap oleh pemerintah Serbia udah setahun lalu bukan. Jadi nggak ada yang unik di situ, sehingga orang anggap ya ini sebetulnya tukar tambah dengan kecolongan pemerintah.
diprank oleh Joko Chandra kan. Joko Chandra lenggang kangkung di depan mata Menhukam. Menhukam cuma bilang, ya datanya udah nggak ada. Ya, itu urusan Anda, kenapa datanya nggak ada, kenapa dia bisa lewat gitu kan. Yeah. Jadi mata publik akhirnya menilai bahwa ya ini semuanya pemburukan dari keadaan karena kepemimpinan yang lemah, atau yang bukan sekedar lemah, tapi yang tambal sulam cara orang memastikan adanya hukum apa tidak itu. Oke, jadi clear lah kalau soal dari sisi hukum gitu ya. Tetapi justru yang menjadi heboh dari sisi politik nih, karena ditambah dengan situasi yang politik aktual sekarang. Misalnya kita lihat sikap kemarin Presiden Jokowi marah-marah mau reshuffle, tapi kemudian beberapa hari kemudian dibantah oleh Mensesnek gitu ya. Dan kemudian yang terakhir sekarang marah lagi dan merasa sudah ngeri gitu. Ngerinya diulang-ulang lagi, ngeri dan itu kan menunjukkan satu kondisi psikologis secara politik. Kalau presidennya aja ngeri gitu, apa yang terjadi dengan rakyat, Bung? Itu juga nanti besok juga Pak Pratikno akan keluar dengan pernyataan, ya presiden kemarin doang ngerinya karena lihat data yang berlebihan. Itu nanti ada metode itu akhirnya kan. Jadi orang akan tunggu besok Pratikno apa Pak Pratikno. Presiden masih ngeri apa enggak tuh? Okay. Jadi kita udah sampai pada pelecehan wacana sebetulnya. Orang mau presiden ngeri ke apa tersiksa. Bagi penonton politik, saya geli doang. Jadi orang juga geli dengar presiden ngeri. Bukan ikut ngeri, ikut geli aja tuh. Oke, kan biasanya gini, dalam politik tuh presiden tuh kalau memberikan pernyataan itu betul-betul kalau menggunakan istilah Mahkamah Konstitusi final dan mengikat, gitu ya. tapi ternyata kan ini tidak gitu ya. Saya lihatnya itu menteri-menteri mungkin mereka punya WA group sendiri yang nggak ada presiden di situ, terus saling ngeledek tuh, gile doi ngeri ya. Padahal kita geli lihat dia ngeri. Kira-kira begitu kan joke dia. Kita tahu lah kelakuan menteri-menteri ini kan yang datangnya dari partai. Sopan santun sih ada di depan presiden, dia sopan santun tuh. Benerin jas, tapi begitu pulang rumah antar mereka bikin WA WhatsApp grup sendiri tuh buat saling ngirim satir. Misalnya, lu denger nggak tadi dia ngomong ngeri itu? Kayaknya diulang 3 kali tuh ngeri. Nah, gitu kan. Terus siapa yang dimaksud ya? Jadi udah ada yang saya sebut demoralisasi itu. Jadi presiden pakai narasi apapun orang akan anggap bahwa ya yang ngomong itu nggak ngerti apa-apa tuh. Karena nggak ada eksekusi kan. Atau nanti sebetulnya final and binding itu tunggu besok keterangan Pratikno. Jadi Pratikno yang menentukan presiden final binding apa enggak itu. Ya. Jadi ini anehnya politik kita tuh. Kan biasanya yang bikin koreksi itu presiden terhadap menterinya, omongan menteri. Ini terbalik-balik nih. Menterinya, menteri sekretaris negara yang mengoreksi omongan presiden. Oh itu nggak benar, nggak akan ada reshuffle. Nanti nggak benar presiden ngeri. Dia presiden cuma nyeri aja, nggak ngeri. Oke. Jadi Anda menyebutnya tadi demoralisasi. Tadi saya menduga cuma levelnya pada desakralisasi gitu kan. Biasanya lembaga presiden itu kan sangat gitu. Kalau desakralisasi dari awal udah terjadi karena gitu ya. Presiden ya kalau dia sakral maka dia nggak akan diperes oleh partai-partai. Itu namanya presiden. Sebagai presidensialisme murni dia pasti sakral tuh. Tapi justru karena dari awal dia negosiasi tidak lagi punya otonomi untuk mengangkat menteri, harus tukar tambah dengan partai, harus bisik-bisik dengan oligarki, harus baca psikologi investor, sehingga presiden tidak lagi sakral dalam memilih menteri. Jadi dari awal kabinetnya memang menganggap tidak ada yang sakral. Ya, sekarang masuk pada tahap baru, demoralisasi. Ya, tapi begini, saya akan coba tetap menggunakan statement presiden ngeri tadi itu sebagai sebuah situasi yang menurut bagi saya sebagai rakyat itu saya jauh lebih ngeri nih Bung Rocky kan, karena kita
Ya, kita lihat indikator ekonomi juga memburuk. Tadi yang dikutip oleh Presiden bahwa perkembangan ekonomi global pun juga minus sangat dalam. Dan kemudian kalau tadi kita singgung juga angka-angka penyebaran COVID itu ternyata sekarang justru di dalam era new normal ini menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Ini jadi kalau bagi saya memang betul-betul ngeri nih, Bung Rocky. Memang mengerikan karena dari awal persiapan untuk menghadapi COVID ini kan separuh main-main. Jadi kita udah ngeri dari awal sebetulnya, Bo. Buset, Presiden nggak ngerti bahwa ini. Udah hilang ngerinya nih ya sekarang ya. Sekarang udah hilang karena udah jadi imun. Ya, oke. Iya kan kita lihat steppingnya itu dari soal perencanaan, soal informasi yang dikendalikan oleh intelijen, akhirnya untuk tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana bikin proyeksi supaya ada optimisme pada publik. Presiden, istana nyewa surveyor dan surveyor harus mensurvei sesuatu yang pandemik tanpa data. Jadi kita lihat dari awal ada yang lucu itu. Orang mau beri sinyal atau presiden mau kasih sinyal bahwa tidak ada soal dengan COVID, kita negara besar, kita negara kuat, kita tangguh, kita punya anggaran APBN, tapi di ujung akhirnya dia yang ngeri sendiri. Jadi dia ngeri sendiri dengan bayangan yang dia bikin tadi itu. Bener dong kalau gitu, karena kalau kita ngerinya sejak awal, kita tahu bahwa COVID ini serius, kita ngeri, tapi presiden kan waktunya santai. Nah sekarang betul-betul ngeri gitu setelah lihat angkanya begitu. Ya, itu begitulah terbalik-balik kan jalan pikiran beliau tuh. Kalau dia ngeri dari awal, maka ada persiapan. Jadi ada anggaran tentang kengerian. Tapi kan Presiden dari awal mengatakan bahwa oke, kita fokus pada ekonomi itu. Sekarang dia putar tuh, jangan ekonomi aja, kesehatan juga dong. Lo dari dulu itu yang dimaksud oleh pengamat, oleh publik, oleh kritisi itu. Nah, mungkin nanti dengar lagi keterangan Pratikno tuh, kenapa Presiden berbalik arah tuh. Apakah memang, ya itu kan artinya fokusnya kan pindah. Jadi konsekuensi dari fokus pindah, itu dari, gampangnya begini, saya ambil kesimpulannya tadi. Presiden bilang, jangan hanya fokus pada ekonomi, pemulihan ekonomi, harus juga pada kesehatan mulai sekarang. Dulu dia nggak bilang begitu kan. Dulu dia bilang ekonomi lebih penting, karena itu soal kesehatan kalau bisa nanti imun sendiri gitu, herd immunity itu. Sekarang dia sadar bahwa kalau soal COVID ini tidak selesai, maka percuma relaksasi ekonomi. Karena seluruh dunia datang dengan jalan pikiran itu. Nah, mestinya ada konsekuensinya bahwa anggarannya juga mesti diubah dong. Bukan lagi relaksasi bisnis, apalagi relaksasi BUMN, mestinya balik pada penanganan kesehatan. Jadi anggarannya mesti dirubah lagi mestinya. Berarti mesti ada perpu baru, karena perpu yang lama kan fasilitas diberikan atas asumsi pemulihan ekonomi mendahului pemulihan kesehatan. Sekarang Presiden bilang kesehatan penting, berarti anggarannya mesti dibalik dong. Jadi tarik lagi tuh anggaran yang sudah pernah diajukan. Jadi ada perpu baru gitu. Jadi ini muter-muter karena dari awal tidak sinkron kepalanya. Isi kepalanya nggak sinkron. Ya, oke. Jadi dengan berbagai persoalan politik ikutannya tadi, menjadi kita juga paham mengapa ketika muncul keputusan MK yang dikatakan oleh para ahli hukum tata negara tidak punya implikasi apapun, itu menjadikan persoalan yang jadi serius, karena secara politik implikasinya serius gitu ya, Bung Rocky. Justru itu yang jadi serius. Jadi orang anggap bahwa ya masa bodoh pikiran tata negara. Pikiran tata negara nggak salah. Karena dia menemukan analisisnya dan mengucapkan kesimpulannya berdasarkan prinsip hukum tata negara dalam keadaan normal. Tidak ada variabel politik dalam kasus ini. Tapi ini kan tone politiknya tinggi sekali tuh. Jadi kritik saya pada cara berpikir tata negara, bukan pada ahli tata negara, ya, pada cara berpikir hukum tata negara. Hukum tata negara itu selalu menganggap politik itu netral gitu. Sehingga hukum tata negara bisa dioperasikan juga secara imparsial. Itu cara berpikir hukum tata negara. Dan itu keliru dalam keadaan demokrasi yang memburuk, dalam keadaan moral hasad. Nggak berlaku prinsip itu. Jadi cara berpikir tata negara yang keliru, karena tidak memasukkan social norm, political norm. Nah, ahli tata negara tentu taat pada cara berpikir hukum tata negara.
Iya. Oke, mudah-mudahan saja kita tidak tambah ngeri lagi nih, kita mendengar komentar-komentar dari para pejabat, terutama presiden yang semakin hari membuat kita juga semakin ngeri nih, Bung Rocky. Saya justru khawatir karena kalau keadaan ini berlanjut, Ya. betul-betul konflik hukum itu bisa jadi konflik politik karena soal keinstabilitas politik. Ini apa namanya bisa kayak ya konflik di istana itu bisa tumbuh setiap saat atau bisa terjadi sesuatu yang dramatis sama seperti drama Shakespeare apa namanya itu Caesar Julius Caesar di mana Julius Caesar dibunuh, di-stab, ditikam oleh Brutus. Dan ketika Caesar lagi sekarat, dia lihat kok Brutus ada di dalam komplotan itu. Dan dia cuma bilang, even you Brutus. Jadi kata Caesar, lo lu juga ikut ya. Kita mau duga-duga siapa yang jadi Brutus di dalam ketegangan politik hari ini. Iya, oke. Kalau balik lagi ke cerita Anda tadi tentang analisa Anda tentang Stockholm Syndrome tadi, ya tentang bagaimana perempuan yang diculik kemudian jatuh cinta kepada para penculiknya, begitu. Saya lupa tuh ceritanya itu. Akhirnya endingnya bagaimana tuh ceritanya? Apakah bisa sembuh nih yang bagaimana keluarganya meyakinkan si perempuan yang diculik itu? Ada ya dia sadar sendiri juga dan ada apa namanya ada healingnya, ada pihak ketiga yang lakukan pendekatan itu sehingga selesai persoalannya. Tetapi kemudian Stockholm Syndrome jadi bukan olok-olok sebenarnya, jadi bagian yang kemudian diteoretisir di dalam ilmu psikologi. Jadi orang bisa disebut, wah lu mengalami gejala Stockholm Syndrome itu. Nah ada yang bisa diselesaikan, ada yang nggak bisa diselesaikan. Begitu masuk wilayah psikologi, ada yang menganggap ya ini orang memang patetik. Atau ini orang memang lemah sehingga dia terjebak dalam Stockholm Syndrome itu. Ada yang menganggap ya Stockholm Syndrome itu sebetulnya perjanjian diam-diam aja antara si penculik dan yang terculik. Kita bikin drama ya gitu. Jadi itu menariknya tuh. Kita mau lihat Stockholm Syndrome sekarang ini perjanjian antara penculik dan yang diculik atau ada memang ada mental disorder. Tapi kelihatannya ini perjanjian antara penculik dan yang menculik. Oke. Nah. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Harus terus selalu update nih karena peristiwanya sangat cepat nih berganti dari isu satu ke isu satu yang lainnya. Jadi memang dunia politik kita sedang hiruk pikuk saat ini. Oke. Yes. Tapi kita semua kan multitasking. Oh, multitasking ya. Iya. Multitasking, bisa apa aja kita sentuh lah. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Iya.